memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semua boleh menyembah Dia. Urata sandikia laba-laba-laba-laba Bapa. Urata sandikia labu yang pakaraya sandakara Bapa. Upatakara ya sikiara Bapa. Urata sandikia laba-laba-laba Bapa. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kedua kita angkat tangan. Saya berdoa untuk saudara. Bapa, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang pagi ini menyaksikan video live streaming ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau jamah mereka, Kau pimpin mereka Tuhan. Kau ubah mereka, bentuk mereka seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu setiap rencana-Mu adalah rencana yang memberi masa depan kepada setiap anak-anak-Mu penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Bila mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan, Tuhan Kau sudah jawab setiap doa mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan Kau sudah jawab. Kau sudah gantikan dengan damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kau berikan kekuatan, hikmat buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mereka yang miskin Kau perkaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya satu minggu berlalu dan kita semua sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Berkat dan anugerahnya menyertai kita sepanjang minggu ini dengan luar biasa. Yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, tema pada pagi ini yang diambil adalah hidup yang mau diubahkan oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau diubah oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan diubah menjadi serupa, segambar dengan Allah. Artinya segala yang tidak berkenan pada Tuhan, segala yang masih cara yang lama, yang hidup dalam dosa yang tidak berkenan, itu akan dikikis, diproses dan dibentuk oleh Tuhan, dibuang, sehingga setiap anak-anak yang menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan kenapa kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan? Supaya kita boleh masuk dalam rencana Tuhan senantiasa. Karena saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah memberikan kita damai sejahtera,
masa depan yang penuh pengharapan. Yang mau katakan amin, yang mengerti katakan amin. Nah, saya percaya setiap anak-anak Tuhan dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidup dia pasti berubah. Saya katakan pasti berubah, kecuali dia tidak mau diubahkan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita hidup masih dalam dosa, dan kita tahu upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, pada saat itu, hari itu juga hidup kita itu diangkat menjadi hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Yang tadinya upah dosa adalah maut, tapi sekarang diangkat menjadi hidup dalam berkat, bukan dalam kutuk. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, pagi ini firman Tuhan yang diambil adalah Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang mau katakan amin. Dalam firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah, Tuhan menasihatkan kita semua supaya kamu mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Karena dalam firman Tuhan katakan itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu hidup dengan cara hidup yang baru, bukan hidup yang lama, meninggalkan dosa, hidup dengan kudus, dan kita melakukan apa yang berkenan pada Allah. Maka firman Tuhan katakan itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya, mengerti katakan amin. Nah, ayat yang kedua katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita diminta berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Haleluya. Nah, hal yang pertama adalah jangan serupa dengan dunia. Artinya kita mau diubahkan, diproses, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, ketika saya percaya, ketika kita menerima Tuhan, kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika itu hidup saudara pasti berubah. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan banyak sekali tokoh dalam firman Tuhan. Saulus, dia dikenal sebagai penganiaya orang Kristen. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, Saulus menjadi Paulus, yang artinya pengikut Kristus, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Hidup dia mau diubahkan oleh Tuhan, menjadi terang berkat banyak orang dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, kita juga tahu Simon Petrus. Simon Petrus dikenal sebagai penjala ikan atau nelayan. Ketika mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Simon Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan menjadi seturut kehendak Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kita tahu Petrus, ketika waktu itu dia pernah menyangkal nama Tuhan 3 kali. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan datang pada dia secara pribadi dan mengizinkan rekonsiliasi terjadi? Alkitab mencatat Petrus berubah, rohnya menyala-nyala dalam pelayanan. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ditulis 3.000 orang memberi diri dibaptis. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang mengubah
anak-anaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara mau memuliakan nama Tuhan dipakai studi kehendak Tuhan? Haleluya. Nah, kita juga melihat, mendengar tentang Sakius, saudara kenal. Sakius adalah pemungut cukai. Mungkin dibenci banyak orang dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, tetapi ketika ia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Sakius memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mengganti 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Artinya setiap daripada anak-anak Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti akan berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Yang mau, yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, yang pertama adalah mau diubahkan, dibentuk, diproses menjadi serupa, segambar dengan Allah. Jadi tidak serupa menjadi sama seperti dunia, tapi kita menjadi beda karena kita bukan datang dari dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah. Memang kita lahir di dunia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan akan pakai setiap anak-anak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap katakan amin. Nah, hal yang kedua adalah ketika kita diubahkan oleh Tuhan, itu berarti kita mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita tidak mau hidup dengan cara yang lama, yaitu hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Tapi setiap langkah kehidupan kita itu hidup yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, berarti hidup kita dipenuhi, diurapi oleh Tuhan, dicurahkan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya anak-anak Tuhan diberikan kuasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia. Artinya hidup kita ada kuasa ilahi menyertai kita. Yang pertama saya mencatat ada 5 kuasa yang Tuhan kasih buat setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama adalah kuasa keberanian untuk bersaksi. Dalam firman Tuhan dikatakan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Berbicara tentang Yerusalem itu yang kau bersaksi dalam keluargamu, untuk orang-orang di dalam keluargamu. Kemudian engkau juga akan bersaksi di Yudea. Bicara tentang Yudea adalah orang-orang di sekitarmu. Anak-anak Tuhan mungkin di lingkungan anak-anak Tuhan. Kau akan menjadi saksi Kristus dipakai oleh Tuhan. Kemudian bukan hanya itu, engkau akan bersaksi di Samaria. Itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kau akan dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan sehingga orang-orang akan mengenal nama Tuhan. Sehingga setiap mulut mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan bukan hanya situ, kau akan diberikan keberanian bersaksi sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang kedua adalah engkau akan menerima kuasa ilahi, yaitu kuasa ilahi kesembuhan dan kuasa ilahi mengusir setan. Engkau akan mengusir setan demi namaku, dan engkau akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan yang sakit itu akan sembuh. Artinya hidup kita berubah. Hidup kita mulai hari ini ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup kita penuh dengan kuasa. Tangan kita ada kuasa meletakkan pada yang sakit dan yang sakit itu akan sembuh. Mulut kita ada kuasa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setan itu akan keluar. Haleluya, ada kuasa. Hal yang ketiga, ada kuasa untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Artinya kita ada kuasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada kemurahan-kemudahan yang menyertai setiap anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh
roh Tuhan. Ada privilege yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan, janji Tuhan selalu Dia melindungi, menaungi setiap anak-anaknya. Haleluya. Yang keempat, ada kuasa menerima janji Allah. Artinya karena kita adalah milik Kristus, maka dalam firman Tuhan katakan kita berhak menerima janji Allah. Dan kita tahu setiap janji Allah adalah ya dan amin, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima adalah ada kuasa hidup di dalam roh dan bukan dalam kedagingan. Artinya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap anak-anak Tuhan untuk hidup terus di dalam roh yang dipimpin oleh roh dan selalu untuk menjauhi dosa. Haleluya, karena Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk berjalan dalam terang dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu hidup dalam roh Tuhan ini ada syaratnya, yaitu kita harus selalu intim dengan Tuhan. Pesan saya pagi ini untuk setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, bangunlah satu kehidupannya intim di dalam Tuhan. Kemudian saudara harus banyak berdoa. Hari-hari ini saudara harus banyak berdoa, mengandalkan Tuhan, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau mendatangkan hadirat Tuhan, mengubah atmosfer yang ada di sekitar kita, atmosfer surgawi menaungi kita. Haleluya, sehingga memberikan damai dan sejahtera dalam setiap kita. Karena kerajaan Allah bukan bicara tentang makan dan minum, tapi soal damai sejahtera yang menyertai setiap anak-anaknya. Kemudian saudara juga hari-hari ini harus banyak membaca firman Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan adalah guidance, petunjuk buat setiap kita untuk melangkah yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Artinya yang ketiga adalah kita sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan. Hal yang ketiga adalah kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Daud orang yang berkenan kepada Allah. Dicatat dalam Alkitab, kenapa Daud disebut orang yang berkenan kepada Allah? Karena Daud adalah orang yang taat setia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Begitu juga hari-hari ini. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang berkenan buat Tuhan. Jangan kita melakukan apa yang baik saja, tetapi kita melakukan apa yang baik tetapi juga berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita orang tanya, Pak, baik tapi tidak berkenan seperti apa? Sampai contoh Yunus dalam kitab Yunus. Suatu ketika Tuhan Yesus berfirman supaya dia pergi ke Niniwe. Yunus dia nggak mau, dia mau ke Tarsis. Dia ke Tarsis untuk ngapain? Dia mau memberitakan kabar baik Injil. Artinya dia melakukan hal yang baik. Tetapi perintah Allah kepada Yunus bukan ke Tarsis tapi ke Niniwe. Nah, saat itu waktu dia mau ke Tarsis, apa yang terjadi? Dalam firman Tuhan diceritakan dia masuk ke dalam mulut ikan yang sangat besar, ya. Dan ketika waktu dia bertobat, dia menyadari, ya, dimuntahkan oleh mulut ikan yang besar itu dan dia sampai ke darat. Dan akhirnya diputuskan dia ke Niniwe untuk melayani yang baik dan yang sesuai seturut kehendak Allah, yaitu yang berkenan pada Allah. Nah, hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau hidup kita diubahkan. Kita yang pertama itu hidup yang diubahkan secara fisik kita, secara hidup kita bukan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa. Mungkin kalau kita marah, dalam kedengkian, iri hati dan lain sebagainya, kita harus tanggalkan itu. Tapi hidup
Yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan menyertai setiap anak-anaknya yang mau katakan amin. Yang ketiga, bukan hanya hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan saja, tapi hidup yang mau dipakai oleh Tuhan melakukan apa yang baik dan berkenan pada Tuhan. Nah, hari-hari ini saya berdoa bila setiap jemaat GPI River of Life dan kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang baik dan yang berkenan pada Tuhan. Bukan melayani apa yang menurut kita baik, tapi melayani apa yang menurut Tuhan yang baik, sehingga kita hanya taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Nah, hal yang keempat bicara tentang bukan hanya yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, tapi Tuhan mau yang sempurna. Katakan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Haleluya. Tuhan mau kita melakukan baik, berkenan, dan bukan hanya itu. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita masuk dalam satu level, kita bisa melakukan hal yang baik. Itu hal yang bagus. Tetapi level berikutnya kita melakukan hal yang baik dan berkenan. Dan hal yang lebih tinggi lagi, kita bukan cari yang baik dan berkenan, tapi kita mencari yang sempurna di hadapan Allah. Artinya kita diizinkan melakukan sesuatu, kerjakan yang terbaik seperti kepada Tuhan, yang terbaik, yang sempurna. Dan saya percaya, saya doakan bila setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita boleh melakukan yang sempurna karena Bapa kita adalah sempurna. Haleluya, haleluya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang artinya bila kita juga menjaga baik tubuh kita sebagai baik Roh Kudus, supaya dalam roh, jiwa dan tubuh kita tetap terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, pagi ini saya berdoa bila kita semua boleh masuk dalam rencana Allah, yaitu hidup yang selalu mau dipakai oleh Tuhan, diubahkan. Yang cara berpikir kita bukan yang sia-sia kembali, tapi cara berpikir yang seturut kehendak Allah, melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan saya berdoa bila seluruh jemaat GPI River of Life pagi ini dan seluruh yang menyaksikan video live streaming ini, kiranya kita semua boleh diubahkan oleh Tuhan dan mau diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Haleluya. Saya berdoa untuk saudara, mari kita angkat dua tangan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Tuhan menguduskan setiap kami bila roh, tubuh dan jiwa kami terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kita. Dan hamba-Mu berdoa setiap firman Tuhan ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, selalu jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mengajari setiap kami Tuhan, dan kami mau diubahkan terus oleh Engkau sehingga kami boleh masuk dalam rencana-Mu, sehingga kami boleh didapati sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Kau gantikan dengan damai sejahtera sukacita. Sudah Engkau angkat setiap beban itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa yang dalam pergumulan doa, Tuhan sudah jawab mereka. Kau memberikan jawaban doa buat setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau pulihkan keadaan mereka semua Tuhan. Yang hubungan suami istri Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin Kau perkaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera sukacita menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau
bless you all. Haleluya.